Gue nggak bisa kayak Iya gitu sama belum, suami berarti gue. kakak belum punya suami. Maksudnya kakak belum Ini kok belum merasakan punya suami cinta. nih, orang gila ini. Enggak, Lu karena gimana sih? kalau udah punya suami nanti beda Ini kan. maksain banget nih orang nih, aneh nih. Dia nanya sama Ngomongnya ngasal. gue yang jawab. Lu udah pernah jadi perempuan belum? Enggak, saya udah punya istri. Dan Kok istri lu saya lebih nggak mau perempuan daripada dipoligami. perempuan? Mana ada Tuhan lu hasil poligamian kok. Tuhan lu Semua memberikan istri istri-istri tidak orang mau kepada Daud. dipoligami semuanya. Karena lu nggak mampu, makanya bini lu nggak mau dipoligami. Kamu Lu aja kasih makan satu dibohongin bini lu aja Muhammad nggak goblok mampu. itu. Tuhan lu yang goblok, hari Enggak, kiamat aja Muhammad nggak yang tahu. goblok, Tuhan lu goblok, tolol. nyesel menciptakan orang. Tuhan lu goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Berteman baik kok. Cuma metode Ustadz Yusuf PI dengan saya itu kadang berbeda. Nah, saya tidak mau Ustadz Yusuf PI itu komalnya yang sudah konsepnya Ustadz Yusuf PI itu rusak gara-gara saya. Saya justru ingin membesarkan komal Ustadz Yusuf PI sendiri, biarkan beliau sendiri. Karena saya gitu dari dulu tuh kayak paling, kecuali komal kecil itu saya mau ikut membesarkan. Nih komal kecil nih, komal Kak Rosifa. Saya mau duduk di situ supaya komalnya besar. Mana tahu kalau ada yang ngikutin saya membesarkan komal Kak Rosifa, saya mau. Tapi kalau komal yang udah gede ya, petinggi-petinggi yang udah hebat-hebat, nggak mau saya. Nanti takutnya mereka berpikir saya nebeng, pansos. Kita nggak, kita nanti jadi suuzonan gitu ya. Gitu ya, paham ya? Gini loh, tadi maksudnya tadi kan dia pertanyaan dia tentang siapa Tuhannya Nabi Musa kan, terus Ustadz Yusuf jawabnya itu Tuhan yang satu gitu kan. Cuma dia masih mempertahankan sama dalil yang dipakai Mikana tadi, bahwa Nabi Musa itu Tuhannya namanya Yotevave. Tapi mungkin Ustadz Yusuf kurang tahu dalil-dalil di kayak Uni tadi. Gini abangku, Ustadz Yusuf itu lebih mumpuni daripada saya. Jangan khawatir ya, jangan khawatir dengan Ustadz Yusuf PI. Bahkan beliau lebih berilmu daripada saya. Saya ini tidak ada apa-apanya. Saya sudah bilang, saya bukan tipikal orang yang senang sering naik di komal-komal orang lain yang sudah besar, karena itu dikhawatirkan nanti ada orang-orang yang tidak senang. Orang kan udah nonton Ustadz Yusuf PI lama, penontonnya udah banyak. Nah, jadi kalau orang ingin nonton saya, cari di komal Nandar atau di komal saya sendiri. Nah, kalau orang pengen nonton Ustadz Yusuf PI, nanti orang terganggu. Kita tuh punya konsep dan metode yang beda-beda. Seperti itu, ya. Jadi, abang suruh saya tempat Ustadz Yusuf PI, belum tentu netizen yang lain tuh suka saya di sana. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kita tuh nggak bisa. Biar kasih data yang tadi gitu, maksudnya biar mereka juga orang Bang, dengar dulu juga. Bang Okay. Ini kadang abang tuh abang nggak ngerti. Sesama apologet itu kami tuh saling menghormati. Paham. Gitu. Ya, dan saya tidak bisa masuk ke komal yang memang sudah teratur
teratur dan terstruktur, bahkan rame. Bahaya buat orang seperti saya, nanti dikira pansos, jual nama lah segala macam. Saya nggak mau, karena saya adalah orang yang dari dulu tuh independen. Saya kalau bisa untuk berpisah dengan mereka, saya berpisah. Kenapa? Karena kita kan beda-beda metodenya gitu ya. Siap. Oke. Kalau saya mah suka izin Ustaz turun. Yusuf PI, Izin bahkan turun. beliau guru saya gitu ya. Ya, siap. Oke, ya siap Uni. Oke, izin turun. Oke semuanya, saya Ya, Uni. Ustaz Yusuf PI itu lebih berilmu daripada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yusuf PI itu lebih berilmu daripada saya. Beliau nggak butuh bantuan saya. Uni tolong naik Rumikana dulu sebentar. Ngapain? Kalau ada fitnah ngapain dilurusin? Saya tanya dia, ada nggak kewajiban kita meluruskan fitnah? Nggak ada. Bahkan fitnah itu seperti bensin dan api. Kalau semakin dibicarakan semakin menyebar. Lagi pula kurang cukup apa saya diskusi dengan Mikana menurut anda semua tadi? Hah? Saya ini adalah pendiskusi lintas agama. Yang saya bahas itu adalah ajaran. Terkait fitnah terhadap saya banyak. Kalau saya lurusin satu-satu banyak banget. Bahkan jangankan Kristen, orang Islam aja ada yang fitnah saya kok. Apa iya saya harus tanggapin satu-satu? Buang waktu. Ya, buang waktu. Masa saya harus naik lagi ke komal orang yang suka fitnah? Ngapain? Dengan mereka memfitnah itu bukti kalau mereka tuh terguncang dengan apa yang saya sampaikan. Gitu. Ya, seperti itu. Ada hal yang harus kita lakukan, ada hal yang nggak perlu kita lakukan. Menanggapi fitnah dari Oten itu nggak penting, nggak mempengaruhi apa-apa juga. Masa iya kalian percaya sama Oten? Kan nggak mungkin, ya. Gitu ya. Ya silakan, saya sapa lagi nih. Bang, ada lagi bang yang mau disampaikan, abang yang bang bagus. Bang bagus, iya. ada yang mau disampaikan? Ya, makasih udah saya bisa mampir di komanya Bunda Uni ya. Cuman segitu aja saya sampaikan sama Bunda. Ya, semangat Bun ya. Siap. Ya, terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Firdan, Bang Firdan silakan. Teman-teman harus mengerti ya. Jadi gini, saya itu sudah 7 tahun dan bahkan saya adalah orang pertama yang membuka forum diskusi lintas iman di TikTok. Setahun kemudian baru muncul para apologet-apologet yang sudah masyhur itu. Bukan berarti saya harus mendominasi di mana-mana, tidak. Biarkan mereka semua, mereka-mereka itu juga dengan metode dan cara mereka. Saya yakin kalau saya minta naik, Ustaz Yusuf PI tidak akan tolak. Saya sama Ustaz Yusuf PI itu CS, temen. Ya. Itu ya. Kami itu temenan. Tetapi masalahnya adalah Ustadz Yusuf PI itu punya metode sendiri dan Ustadz Yusuf PI punya cara sendiri. Saya khawatir ketika orang senang dengan Ustadz Yusuf PI, menonton orang sudah damai dengan Ustadz Yusuf PI yang menjawab, tiba-tiba saya naik dengan metode dan cara yang berbeda. Takutnya banyak nanti penontonnya yang kecewa, malah penontonnya nanti turun. Kasihan dong Ustadz Yusuf PI nanti penontonnya turun gara-gara saya. Nah, oleh karena itu kami tuh independen. Ustadz Yusuf PI sendiri, saya juga sendiri. Kalian kan lihat dong, saya itu kalau masuk Komal adalah Komal yang ngundang saya atau Komal yang memang saya jadi narasumbernya di sana. Salah satunya Komal Yonatan Nandar. Tapi kalau untuk Komal-Komal lain saya nggak berani naik, karena saya juga nggak mau Komal saya dinaikin sama orang-orang yang beda konsepnya sama saya gitu. Kecuali memang saya diundang sama Ustadz Yusuf PI kayak kemarin sama Nandar tuh. Ya gitu. Dan lagi pula kalau saya naik seolah-olah Ustadz Yusuf PI butuh bantuan saya dong, merendahkan Ustadz Yusuf PI dong harusnya. Tiba-tiba nanti saya membantu Ustadz Yusuf PI, seolah-olah kita nggak percaya Ustadz Yusuf PI menjawab kan. Kecuali lawannya 2 lawan 2. Yang dilawan Ustadz Yusuf PI cuma si Dulus doang. Nggak mungkin Ustadz Yusuf PI itu tidak ngerti. Beliau itu lebih berilmu daripada saya. Ingat teman-teman ya, saya itu traumaan orangnya. Saya ini jujur nih, beberapa waktu silam itu banyak orang Islam yang menghujat saya hanya karena saya sering masuk tempat Yonatan Nandar dan berbeda pendapat dengan beberapa orang. Bahkan ada yang mengatakan saya jual nama, inilah itu, padahal selama ini saya menghindari untuk pansus kepada orang yang sudah terkenal. Jangan suruh saya masuk di komal-komal yang sudah masyhur dan penontonnya banyak. Kenapa? Bagi saya itu bukan berapa jumlah penontonnya, bagi saya adalah apa yang saya sampaikan itu adalah memang yang sudah saya kaji. Saya tertekan lama-lama kayak gitu ya. Ngeri loh. Teman-teman nggak tahu rasanya jadi aku gitu loh. Karena tidak setiap orang tuh suka sama kita. Jangan kalian pikir Oten aja yang benci sama aku. Nggak sedikit juga orang Islam yang nggak suka sama aku. Kenapa? Menganggap bahwa aku tuh nggak layak jadi pendapat.
Ada, aku nggak mau curhat sebenarnya, cuman tolong ya, kalau aku udah bilang aku nggak bisa naik ke komal siapapun ini dan itu, berarti itu aku punya prinsip gitu ya. Bukan berarti aku nggak mau bersama dengan mereka, bukan. Aku satu circle kok. Ustadz Yusuf PI itu sama aku tuh temenan. Bahkan Mesia memberikan supply tunjangan wifi kepada beliau. Tapi kalau aku masuk ke sana nanti komalnya jadi sepi karena beliau itu punya penonton sendiri. Orang udah nyaman dengan penonton beliau. Karena nggak semua penonton Ustadz Yusuf PI itu suka sama saya. Gitu ya, kecuali Ustadz Yusuf PI yang undang. Kan Imam Syafi'i ajarkan kita begini, jangan kalian ada di tempat yang orang kalian tidak dihargai. Belum tentu penonton Ustadz Yusuf PI suka sama aku. Gitu. Ya, kalau Ustadz Yusuf PI pastilah sama aku temenan kok. Gitu. Seperti itu ya, harap dimaklumi. Bukan aku nih mau berpisah. Aku tahu Islam itu mengajarkan kita berukhuwah, tapi ada hal-hal yang kita tuh tidak boleh sama-sama supaya tidak terjadi fitnah di antara kita. Ya. Karena yang paling penting itu bagaimana kita berdakwah dengan metode yang memang diajarkan oleh Islam walaupun mungkin berbeda caranya. Gitu ya. Aku minta maaf ya buat kalian yang aku nggak bisa muncul di komal-komal yang sudah besar gitu. Karena aku paling adanya di Komal Yonatan Nandar. Dan itu pun Komal Yonatan Nandar itu pun kadang kalau Yonatan Nandar telepon kalau dia lagi sendiri, ya aku nggak boleh. Kenapa? Biarkan dia dengan ilmunya juga sendiri berkibar, bersinar. Teman-teman ingat ya, kalau kita sebuah cahaya itu hadir di cahaya yang sudah besar, cahaya kita tuh nggak kelihatan. Maka supaya cahaya kita kelihatan dan menyinari orang yang butuh, kita harus berada di tempat yang berbeda dengan cahaya yang terang. Apalagi aku traumaan sekarang ya, aku takut dompleng nama-nama orang gitu. Nauzubillahi min dzalik, astagfirullahalazim. Jujur aku trauma banget. Ya aku trauma orangnya. Aku ngedrop gara-gara itu tahu. Selama ini aku menghindari untuk masuk di komal-komal orang gede. Aku dituduh jual nama lah, inilah aku takut itu. Jadi aku sendiri aja ya, kecuali aku sama Nandar. Oke, aku insya Allah nggak mundur kok. Tapi aku sendiri ya, maksudnya gitu. Aku cuman sering itu masuk di komal Nandar atau di komal yang memang aku dihargai. Seperti di komalnya Mika, di komalnya Kak Rosifa, di komalnya Bang Dalbo, di komalnya Bang Pastor Loading. Mereka insya Allah menghargai aku kok. Insya Allah mereka tidak akan menolak. Ustadz Yusuf PI juga menghargai aku kok. Tapi komalnya udah rame guys. Ya, nanti dikira aku pengen pansus lagi di sana. Ya. Itu ya, paham ya? Oke. Silakan, ini Bang ASA Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atau saya pribadi menghargai Uni gitu ya kan, untuk berdikari sendiri ya kan. Artinya tidak mau menjomplang atau mendukil nama seseorang. Itu bagus Uni. Itu keputusan yang bagus, keputusan yang bijak. Bukan berarti Uni itu untuk menyaingi dan lain sebagainya, tidak. Ya betul, ketika cahaya itu sudah terang, kita mencoba bikin cahaya baru nih, tapi sama aja kan cahaya. Seperti di sini. Tujuan kita sama kok, sama-sama berdakwah gitu. Iya, makasih. Mikana cari ayat sabda tuh Uni lah. Itu kan penjelasan dari kitab sabda tentang dongeng. Dia mau jungkir balik kemanapun ya, kitab Hakim pasal 9 nomor 7 itu skolar seluruhnya mengatakan itu dongeng. Dia mau ngapain? Mau mencret aja. Kalau mereka bilang saya fitnah, laporkan aja kantor polisi. Saya bawa data di kantor polisi. Gampang kok. Ya. Gitu. Biarkan aja mereka mengatakan saya memfitnah. Emang kalian coba perhatikan, jangankan literasi dari sekolah mereka, Bible mereka aja mereka tolak, kitab mereka aja mereka tolak. Yesus bilang apa? Kata Yesus, jangan memanggil Bapa di muka bumi ini, hanya satu Bapamu, dia yang di surga. Mikana bilang Yesus Bapa. Terus mereka bilang ini fitnah. Nih datanya nih ada. Mau fitnah. Kalau mereka bilang aku memfitnah, berarti mereka mengakui bahwa Kristen tukang fitnah, karena ini ditulis sama Kristen sendiri nih. Ini datanya nih. Nih, ini dari Sabda, Alkitab Sabda. Nah, definisi dongeng. Nah, mari kita lihat ya. Di sini dikatakan apa? Yang diberitakan nih. Jadi cerita Yotam tentang pohon raja, Hakim dalam kitab Hakim pasal 9 nomor 7, dan cerita Yoas tentang rumput duri dan pohon aras dapat disebut dongeng. Mau ngamuk aja sama penulis kitab Sabda. Nah, mari kita lihat kitab Hakim ini.
Ya, Hakim pasal 9 nomor 7. Hakim 9 pasal 9 nomor 7. Nih, kita lihat nih. Nih, ya kita buka nih ayatnya. Nah, lalu kita lihat tafsirannya. Tafsiran menurut skolar mereka. Nih, maka dongengan itu terang sekali. Tuh, makna dongengan itu terang sekali. Sekali lagi, makna dongengan itu terang sekali. Abimelek adalah semak berduri itu. Nih, makna dongengan itu saya yang bilang atau kitabnya yang bilang? Nih penafsir mereka yang bilang kalau ini dongeng. Mau ngamuk, mau mencret, ya mencret aja nih. Sajak yang dibawakan Yotam ini berupa fabel, ialah dongengan, di mana makhluk yang tidak beraksi berlaku sebagai manusia. Nah, kalau dia bilang saya fitnah, laporin aja kantor polisi, bodoh amat. Saya diskusi ilmiah kok bawa data. Ini karena mereka tidak bisa menerima literasi dari agama mereka, karena mereka tidak ilmiah. Kalau kita mah bicara mah pakai data ilmiah. Ya mau mereka bilang itu bukan, kan mereka tuh Kristen, apa iya mereka mau mengakui data ilmiah? Mau dibawa ke pengadilan juga saya bawa ini. Kalau mau marah, marah aja sama penulis ini, bukan sama saya lah. Gitu. Halo, di sini sebelum COVID lagi, Bang Rosidi. Ya, suaranya kurang besar. Hakim berapa Uni? Oke, aku tunjukin ya. Teman-teman lihat semuanya di dalam kitab Hakim pasal 9 nomor 8. Coba lihat nih, caranya gini nih ya. Teman-teman buka Sabda, Alkitab Sabda. Terus buka Hakim pasal 9 nomor 8. Setelah itu teman-teman lihat tafsiran catatannya. Nanti lihat tafsir ND, tafsir Yerusalem, semua penjelasannya itu adalah dongeng. Halo, Itu dongeng. Ya, ya Bang Rosidi, silakan agamanya apa? Muslim Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Ingin bertanya Kak. Ya, silakan. Ada yang bertanyakan apa itu? Perbolehkan berpoligami gitu ya Kak? Di Islam boleh. Nabi Muhammad kan berpoligami. Bukan cuma Nabi Muhammad, Yakub dalam Bible, Abraham dalam Bible, bahkan Solomon, Daud juga berpoligami. Dan tidak ada satupun larangan dalam kitab orang Kristen dan Yahudi larangan poligami. Ini Dan poligami juga untuk yang mampu. Kalau Anda tidak mampu ya jangankan poligami Pak. Satu perempuan kalau Anda nggak mampu menafkahi, Anda nggak boleh nikah. Haram nanti menzolimi orang. seandainya Betul. Kalau Seandainya apa? suami kakak berpoligami, kakak mengizinkan gitu. Ya izinkanlah, kenapa tidak kalau dia mampu. Emang pikiran saya cuman ngentiau aja sama suami kan enggak. Apalagi saya sibuk. Saya malah cari perempuan nih buat nemenin saya nanti. Ada saudarinya yang mau dipoligami. Saya poligamiannya mau. Jadi istri kedua calon suami saya. Mau? Ada enggak? Karena calon suami saya orangnya perkasa, ganteng, kaya. Kalau calon suami saya letoy, miskin, busuk, nggak mungkin saya izinin poligami. Saya juga nggak mau sama dia. Nah, tapi kalau calon suaminya itu ganteng, perkasa, dan kaya, ya saya izinin lah poligami daripada dia berzina. Terus saya juga sibuk, mau kuliah lagi, mau jadi penginjil sejati lagi. Harus ada teman saya cewek. Kenapa? Ada adiknya yang mau dipoligami. Temennya saya loh. Kenapa ngaku-ngaku Islam? Kenapa ngaku-ngaku Islam? Kenapa ngaku-ngaku Islam? Kok ngaku Islam? Hah? Kamu Islam? Nabi, kalau kamu memang Islam, kenapa kamu bertanya nabimu aja poligami kok? Emang gimana? Nggak boleh poligami dalam Islam gitu? Aneh orang Islam mempertanyakan poligami. Padahal jelas dalam Quran surah An-Nisa jelas. Mencurigakan kamu. Islam ngakunya tapi mempertanyakan poligami. Curiga kami umat Islam ini karena rata-rata yang mengkritisi poligami itu oten, walaupun nggak ada di kitab mereka itu larangan poligami. Yakub aja poligami, lu pikir Yesus itu keturunan apa? Keturunan poligamian itu.
Orang Yesus aja, Tuhannya aja memberikan istri-istri orang kepada Daud dalam 1 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Kalau memang itu adalah perbuatan hina, nggak mungkin Tuhan yang memberikan kepada Daud. Malah kalau kurang bisa minta tambah lagi, kata Tuhan. Beneran kamu Islam? Coba kamu sambung ayat yang saya bacakan nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Nyambung. Alladzi qaddara fahada. Salah lagi. Apa yang salah Kak? Jadi belajar. Jadi Islam itu belajar. Kalau memang kamu Islam, kamu belajar. Aneh kamu persis kayak Oten nanya poligami. Jadi kalau suami kakak berpoligami, nyamar kakak mau? di- Ya kalau saya mau lah. Outland dia cuma nyamar Kalau saya aja. mau. Kenapa saya mau? Karena suaminya berkualitas. Kalau suaminya letoy, bau busuk, miskin, mau dijin poligami saya aja nggak mau nikah sama dia. Tapi kalau suaminya ganteng, perkasa, duitnya banyak, saya yang cariin istri buat dia. Gitu, kami perempuan muslimah ini bukan duniawi yang kami incar. Kami percaya kalau kami perempuan muslimah ini, kalau kami berguna untuk umat, kami sibuk, maka kami mengizinkan suami kami supaya suami kami itu bersyukur kepada Allah. Kalau perempuan yang lain nggak mau, ya memang mereka nggak mau juga, nggak di poligami juga bukan diwajibkan. Itu pun bagi yang mampu. Udah kalian beleketek mau poligami pula, satu istri aja kalian belum sanggup menghidupi, mau poligami juga. Tahu diri, poligami itu buat orang yang mampu. Jangan marah ya. Diketawain ayam kalian. Itu ya. Apalagi mau kondo, mau poligami, diludahin mama gua lu, ya. Gitu. Jadi yang namanya berpoligami itu ada syarat dan ketentuannya. Kenapa orang boleh berpoligami? Karena dia telah memenuhi syarat-syarat boleh. Ya. Begitu. Ya, seperti itu ya di dalam Islam. Jadi dalam Islam itu kalau kalian mau poligami sanggup dulu. Ya, jangan sampai ketiak kalian bau. Ketiak busuk mau poligami, diludahin perempuan, serius. Iya. Udahlah suruh jalan aja goyang-goyang lututnya. Mau poligami pula. Iya, orang duit udah nggak ada, makan besok nggak makan, besok makan Indomie, besoknya makan ikan asin. Mau poligami, diludahin nenek moyang gua, serius. Iya beneran. Jangankan gua mau poligami, jari gua aja nggak mau dinikahin sama lu, apalagi seluruh tubuh gua. Ih, amit-amit cabang ayam. Gak mau. Jadi laki-laki Islam yang boleh poligami itu yang memang minimal spek-speknya seperti sahabat Rasulullah lah. Kalau nggak mampu kayak Rasulullah, speknya sahabat Rasulullah gimana? Perkasa, ganteng, kaya, selebeo, memerdekakan budak, sanggup. Ini buat makan besok kembang kempis mau cerita poligami, mencret nanti, ya gitu. Gitu ya, yang mau poligami ya, yang mau poligami pikirkan, bisa nggak ngasih anak orang makan? Kalau kalian ke satu orang aja kalian nggak bisa kasih makan, mau poligami juga diludahin nenek moyang kalian. Kalau aku masih kasih aja, karena apa? Kalau aku juga nggak mau cari suami sembarangan. Halo, udah ya, Rosidi ya. Kalau mau poligami mikir-mikir, sanggup nggak ngasih anak orang makan? Makan sendiri aja masih susah, masa mau poligami ya? Satu bini aja dulu, ya itu pun belum tentu ada yang mau. Nah, kenapa Beda Rosidi, kayak anti poligami kakaknya? Kok saya anti poligami? Saya pendukung poligami. Saya mah pendukung poligami. Nggak tahu dia mah. Aku mau bikin organisasi Mengapa support kakak poligami. mendukung poligami? Mengapa? Ya karena poligami itu solusi. Contoh kayak aku nih perempuan wanita karir pendakwah, akan pergi ke Hawaii, akan pergi ke Portugal, akan pergi ke Spanyol, akan pergi ke Malaysia, ke Maroko. Aku kan tinggalkan suami aku. Dalam Islam tuh nggak boleh istri itu lama-lama meninggalkan suami. Nah supaya suami aku itu terhibur dan dia tidak bersedih hati ketika aku berdakwah di jalan Allah, aku carikan istri buat dia. Aku enak ada temen. Adek sayang, kita jalan-jalan ke mall yuk bareng berdua, ngabisin duit suami kita yang kaya raya itu. Ayo berdua, aku nggak perlu lagi aku cari wanita lain untuk jadi temanku. Kenapa? Karena kebanyakan wanita lain jadi teman kita biasanya tuh ngadu domba hubungan rumah tangga kita, nanti malah selingkuh sama suami. Nah kalau sesama istri ngomongin paling kita gibain suami kita berdua. Suami kita kurang ajar banget ya, masa kita dikasih jajan 15 juta satu hari, paling kita gibain berdua. Tapi kamu mungkin itu sorry kak. Diam dulu, aku lagi cerita. Enggak, tapi Nah kakak terus seandainya aku diam dulu, aku lagi cerita nih, nggak boleh orang cerita Nah, tapi nih ya. ini dari hati Nah nggak? kalau lah elah nih orang, lu maksudnya lu pengen belah Nggak. hati gue tuh lu Nggak, lihat, kalau lu lagi cari kakak perempuan punya nih suami buat beneran boleh.
Saya lagi cari perempuan buat nemenin saya agar menikahi calon suami saya. Ada adik lo. Boleh itu, benar dari hati yang paling dalam. Lah, kok boleh gue lagi nyari? Kemarin kan gue Tapi kakak disondingin. udah nikah belum? Gue mau nikah, tapi gue belum berarti nikah karena belum. nggak ada perempuan yang ini orang emang geblek ya. Nah, maksudnya Gue lagi cari perempuan untuk menikah sama-sama gua untuk calon suami gua. Kenapa? Karena gua nanti sibuk, gua nggak bisa kayak iya gitu belum, sama suami berarti gua. kakak belum punya suami. Maksudnya kakak belum Ini kok belum merasakan punya cinta. suami nih orang gila ini. Enggak, Lu karena gimana sih? Kalau udah punya suami nanti beda Ini kan. maksain banget nih orang nih, aneh nih. Dia nanya sama Ngomongnya gua, ngasal. gua yang jawab. Lu udah pernah jadi perempuan belum? Enggak, saya udah punya istri. Dan Kok istri lu saya jadi nggak mau perempuan daripada dipoligami. perempuan? Mana ada Tuhan lu hasil poligamian kok. Tuhan Semua lu memberikan istri istri-istri tidak orang mau kepada Daud. dipoligami semuanya. Karena lu nggak mampu, makanya bini lu nggak mau dipoligami. Kamu Lu aja kasih makan satu dibohongin bini lu Muhammad nggak goblok mampu. itu. Tuhan lu yang goblok, hari Enggak, kiamat aja Muhammad nggak yang tahu. goblok, Tuhan lu goblok, tolol. nyesel menciptakan orang. Tuhan lu goblok, goblok Tuhan lu. Johan goblok. Kurang ajar kau. Goblok. Kurang ajar kau bilang Nabi Muhammad goblok. Tuhan kau yang goblok. Ih, dibandingkan Nabi aku, Tuhan kau lebih goblok. Ngambil keledai punya orang, nggak tahu hari kiamat. Penghujat kau. Nabiku kau bilang goblok karena nabiku mampu menikahi Johan istri nggak bisa banyak. Kurang bernarasi, ajar, nggak tahu diri kau, Nggak bisa Kristen, berdebat biadab turun kau. lah. Jangan main goblok-goblok. Iya kau, Nabi kau Muhammad pikir aku ini ditampar digoblokin, pipi kiri sialan kasih lu. kanan, ku pijak kau. Nabiku kau hujat di sini, kau bilang nabiku goblok. Tuhan kau goblok, hari kiamat aja nggak tahu. Biadab kau, kau goblok. Kurang ajar, Kristen-Kristen naik ke sini. Kau yang aku yang mau poligami, kok kau pula yang panas. Lucu kau. Aku yang mau poligami, kau yang panas. Burit kau yang ditusbol. Lucu Kristen nih. Aku yang ditanya, aku yang Makanya mau lu tanya poligami. dulu, Kok biar kau yang boleh kembang kempis? poligami, Murid Johan. kau yang ditusbol. Kau yang diajak poligami. Bini kau yang diajak poligami. Adik kau yang diajak poligami. Lucu Kristen-Kristen ini loh. Dia tanya sama kita, mau nggak bu dipoligami? Saya bilang mau. Kok kau yang panas? Emang dubur kau yang ditusbol nanti? Laki-laki oten aneh kau. Lucu kau. Itu Johan Aneh itu kalian masih itu ya. miskin Uni. Yang jawab, Itu masih miskin iya. Johan itu, makanya Kata nggak dia gini, dibolehin. istri saya emang nggak saya poligami. Ya iyalah kok nggak mampu. Iya, yang cari duit bini kau. Iya, yang cari duit bini kau. Makanya kau nggak diizinin bini kau poligami. Karena yang cari duit bini kau. Ya, kau cuma numpang makan sama binimu. Pantas lah binimu nggak mau dipoligami. Kalau aku beda. Aku calon lakiku kaya raya, CEO, punya perusahaan, perkasa, ganteng, tampan. Keren banget calon suami aku. Udahlah ganteng, tampan, duitnya banyak, selebeo. Ya mau lah gue dipoligami sama calon suami yang perkasa kayak gitu. Kau miskin, jelek, bekulup, tetanus, ada sipilis lagi. Aneh mereka tuh ya. Yang mau poligami kita dia ngamuk. Tuhannya masih poligami. Lucu ya kalian tuh oten. Aneh kalian tuh mah. Aku serius loh cari adik-adik. Ada nggak perempuan yang mau jadi adik aku? Nikahnya barengan. Judul sinetronnya adalah ku carikan calon istri untuk calon suamiku. Ada nggak yang mau? Buruan Gi. Ya daftar. Sekarang. DM. Serius. Serius DM langsung. Gua yang nemenin cari mahar. Ini bukannya Kalian pikir gua apaan? Uni, aku mau tanya Uni. Iya calon suami aku ganteng, kaya, perkasa. Kalian? Uni, aku mau tanya Uni. Iya Bang Asa. Nah, gini Uni, udahlah kita itu lupain si Johan itu, dia miskin jadi nggak mampu poligami. Iya Saya aneh mau dia. tahu, Kita yang saya mau tanya. Ini ada Mak Nia nih, bentar. Bang Asa bentar. Kayaknya Mak Nia mau nih. Mak Nia, mau nggak dipoligami sama aku? Ada nggak yang mau dipoligami sama aku? Ada nggak? Ayolah. Aku baik kok. Nggak mungkin aku kejam sama adik-adik anak aku. Mak Nia mau nggak? Bentar aku lagi cari nih. Serius nih. Mak Nia mau? Kalau bisa yang gadis lah. Jangan janda lah. Aku udah janda, kasihan dia dapat janda 2. Janganlah. Halo Mak Nia. Wah. Halo Mak Nia gimana? Mak Nia mau? Kalau mau yuk gaskan yuk. Langsung nih nikah nih. Mak Nia mau? Mau Mak Nia bareng-bareng sama aku. Punya suami yang sama kita. Biar kemana-mana aku ikut. Mak Nia ikut. Ada nggak yang mau?
nggak ada yang mau, ya udahlah. Ya, yuk kita sapa. Acceleration. Bang Erik, apa kabar? Si Mika dan Tio fitnah Uni, udah biarin aja fitnah, ngapain dibahas? Wah, dibatasin live kita, guys. Guys, live kita dibatasin. Siapa nih yang mau naik? Yang mau naik ketik 1 yang non muslim. Ya, aseler. Oke, turun. Oke, boleh lanjut. Ya, lanjut Bang Asa. Kita mau closing sebentar lagi. Jadi gini Uni, Asa ini bukan siapa-siapa ya, masih awam juga Uni ya, makanya saya mau tanya sama Uni nih yang mungkin lebih jauh di atas Asa kan gini. Jadi kitab itu kan ada 4 gitu Uni ya, Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Nah, menurut Uni sendiri, apakah kitab selain Al-Quran yang 3 itu nih, apakah masih ada Uni sampai saat ini dan tidak pernah? Enggak ada. Udah nggak ada berarti Uni. Berarti bisa dikatakan Injil pun itu karangan manusia berarti ya, karangan semua gitu. Ada yang Bukan ditambahin Injil, mungkin? bukan Injil, Bible. Injil itu wahyu. Jadi Injil itu hanya ada di Quran. Ya, Bible. Kitab yang mereka imani sebagai Injil itu Bible. Injil itu wahyu kepada Nabi Isa dan itu udah nggak ada. Berarti Injil sendiri udah nggak ada. Injil, Zabur, Taurat, hanya Al-Quran yang ada. Iya, karena Al-Quran itu menyempurnakan, bukan menyempurnakan sih, karena Al-Quran itu kitab sempurna untuk akhir zaman. Kenapa? Kita pikirnya gini ya, kenapa Allah kirim Quran? Karena kitab yang lama sudah diselewengkan. Kalau kitab yang lama tidak diselewengkan, tidak ada permasalahan, kenapa harus ada Quran? Justru karena Allah tahu bahwa nanti Bani Israel ini akan menyelewengkan ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa dan menolak, makanya Allah sudah nubuatkan bahwa akan ada Nabi Muhammad. Nah, kenapa Allah jaga Al-Quran? Karena udah nggak ada lagi Nabi terakhir, nggak ada lagi yang mau meluruskan, makanya Al-Quran ini akan terjaga sampai akhir zaman gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu perspektif kita sebagai Islam gitu. Tapi Uni mau nanya nih ya Uni, kalau bukankah sahabat Nabi waktu Nabi mendapat wahyu kan ada 2 tuh ya, Waraqah bin Naufal sama Muhammad bin Ja'far, betul nggak Uni? Itu dua-duanya katanya aku baca dia masuk Kristen kan ya, setelah Nabi masuk mendapat. Nggak ada Kristen, Ovid, adanya Nasrani. Kita nggak kenal Kristen. Di sini disebut bisa Kristen, aku baca di buku. Bukan Kristen, Nasrani. Dia Al-Quran sama hadis nggak ada kata Kristen, yang ada tuh Nasrani. Nasrani ya, iya. Jadi Hmm. Aku sih bacanya waktu itu kan dari buku Sur Ibnu Ishaq sih, udah live Muhammad. Uni tahu nggak tuh bukunya? Jadi gini ya, Ovid, walaupun Warokoh itu dia pegang kitab, bukan berarti kitab yang dia pegang itu pure adalah wahyu kepada Nabi Isa. Kenapa? Karena ada orang yang mencampur, ada orang yang memang jujur membaca kitabnya. Seandainya kitab kalian itu, ya, kitab kalian yang kalian pegang itu sebenarnya kalau kalian imani seperti yang tertulis, tetap aja tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena memang gak ada tertulis sama sekali bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, tuh gak ada. Itu kan asumsi kalian. Makanya di antara kalian sendiri saling bertentangan. Ada. Nah, tetapi iya kan itu terjemahan kata Tuhan dari kata kurios. Iya. Tapi kan itu tidak tertulis bahwa Yesus adalah Theos. Yohanes 1. Kalau kalian merujuk kepada 4 kitab sinoptik, di dalam 4 kitab sinoptik itu yang masih dicurigai penulisannya itu tidak ada tertulis bahwa Yesus mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Banyak ayat dia mengatakan Bapa lebih besar daripada aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kan banyak dalilnya yang menunjukkan bahwa dia itu bukan pencipta alam semesta. Kalian aja yang ngotot menuduh dia adalah pencipta alam semesta karena doktrin gereja. Enggak Kan ada kitab kalian itu dikanonisasi sama gereja. di Yohanes Tidak ada sama sekali. 1 sampai 14 Uni.
Itu kan pembukaan kitab Yohanes itu bahkan Santo Agustinus mengatakan itu mirip sekali dengan filosofi dari Plato, karena memang kitab kalian itu terpengaruh oleh para filosofi pagan Yunani. Nah, perlu kamu ketahui 1 Yohanes itu bukan perkataan Yesus, itu adalah penulis kitab kalian yang membubukannya sebagai kitab karangan kitab pembuka. Coba baca itu. Yang mengatakan bahwa firman itu adalah Allah kan bukan Yesus yang menulis kitab itu. Yang menulis kitab itu apakah betul-betul Yohanes? Loh, enggak nih. Apa betul penulis kitab Yohanes adalah Yohanes? Yes. Sudah bilang. Iya, Nih, nih. yes. Nih, kamu baca nih data. Kalau kamu tolak data Katolik ya terserah nih. Ini kamu baca nih. Oh, itu website apa? Kepengarangan Uni? Injil yang sabar dulu. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Irenaeus yang menulis pada akhir abad kedua mengidentifikasi Rasul Yohanes dengan penginjil Yohanes, dan yang lain berspekulasi bahwa Injil tersebut ditulis oleh murid-murid Yohanes sang Rasul. Audiens utama Yohanes tampaknya adalah sekelompok orang Kristen Yahudi yang berada dalam situasi ketegangan yang meningkat dengan sinagog Yahudi. Injil Yohanes kemungkinan besar ditulis pada tahun 90-an Masehi. Nih, bukan. Enggak, Nih. itu ini aku bantah deh. Ini aku ada Ya mau datanya. bantah ya bantah data Katolik lah, bukan. Ini bukan spekulasi kami, ini data. Kalau mau bantah bantah aja. Tapi itu bukan akademis nih, ini dari Ale ya. Kok nggak Uni. akademis situs kok nggak akademis? Ya, itu kan situs, website nih. website yang Ini resmi ada nih, dan ini lebih- ini adalah lebih- sebuah layanan dari Brisbane Catholic Education. Apaan nggak akademis? Ya, Yang masalah kalau menentukan sama akademis ini. atau enggaknya itu bukan kamu. Tetapi ketika data yang kita bawa itu valid, itu baru namanya akademis. Nih, ini Siapa ada yang bilang ISBN. penulis Yohanes adalah Yohanes? Nih, Siapa nama namanya orang yang mengatakan penulis Yohanes Raymond adalah E. Yohanes? Brown. Namanya siapa? Raymond E. Brown Ya nih. apa? Dari mana dia tahu kalau penulis Yohanes adalah Yohanes? Dari mana dia tahu? Ya tahu ntar nih ya. Nih aku kasih bantah lagi ya Uni. Nih. Kalau memang Ovid sudah baca jurnal itu, tentunya kamu mudah menjawab saya. Dari mana karena si mereka penulis buku mencatat. itu tahu? Di mana tercatat kalau Yohanes itu ditulis oleh Yohanes? Kamu lihat dong penutup kitab Yohanes itu. Nih. Emang kamu nggak ngerti bahasa Indonesia apa? Nih kamu lihat nih penulis kitab Yohanes itu. Nih aku baca nih 80 sampai 110 nih according to John 80 sampai 110 those who think the gospel Apa redacted sih? edit. Nih penulisnya. Ngomong apa sih, Pit? Iya, ini penulisnya nih Ngomong apa nih. sih? Ini Yang kakak nih. ngomong apa sih? Iya, ini penulisnya nih tahun 80 sampai 110. Nih penulisnya John Iya, kamu son ngomong of apa? Zebedee. Kamu nih mau menunjukin apa? Ya, Yohanes itu Kamu disusun nunjukin apa? ditulis oleh Yohanes. Yang saya Nih. tanya itu kamu mau nunjukin apa ke saya? Ya, jadi kalau Uni bilang penulis gospel itu nggak diketahui. itu Astagfirullahaladzim, salah. makanya Fit kalau diskusi itu yang nyambung. Oh Fit, kamu mau nunjukin data apa sama saya? Namanya An Introduction to New Testament. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Ini Fit, tadi yang kamu bukunya, baca itu, Kakak. yang kamu liatin itu buku tentang apa? ya itu tentang penulisan perjanjian baru. Yang mengatakan bahwa penulis kitab Yohanes adalah Yohanes siapa, Fit? Jadi ya namanya Raymond namanya Nah, Raymond si Raymond ini tahu dari mana kalau penulis Yohanes adalah Yohanes? Silakan dibaca, Fit, di situ, Fit. Tahu dari mana dia? Ya karena penelitian tentang sejarah Yesus itu yang kan aku bilang kan. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Sulit ya teman-teman ya. Ya kan aku udah Fit, tunjukin. kalau baca jurnal itu, Fit, ini saran saya ya, Fit ya. Kalau baca jurnal itu, jelas poin dari isi jurnal itu apa. Maksudnya apa. Kalau misalkannya jurnal tentang penciptaan alam semesta menurut saintifik, tuliskan di paragraf 1 diceritakan menurut Profesor Uniriva Bunda Gembala cantik sekali manis yang luar biasa bijaksananya bahwa ternyata penciptaan itu adalah penciptaan yang bla 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 dengan teori begini karena dia meneliti sebuah manuskrip yang ditemukan di Utopia yang kemudian ditemukan secara saintifik dan dibenarkan oleh Einstein. Itu paragraf tentang jawaban yang dimaksud. Tapi kalau seandainya kamu menuliskan di dalam jurnal ini tertulis bahwa penulisnya adalah Yohanes, giliran dikonfirmasi, yang bilang siapa, Pit? Penulis bukunya, penulis jurnalnya. Dari mana dia tahu, Pit? Ya kan ada di situ, dia teliti. Yang diteliti apa, Pit? Nggak tahu. Ini apa? Baca, Fit.
Baca sampai selesai. Kalau seandainya penulis jurnal kalian itu Kristen lalu mengatakan bahwa penulis Bible adalah Yohanes, terus kami bilang itu ilmiah. Loh itu Opit. ini kalau website Ya itu kan udah, masih apa yang bisa diteliti untuk menunjukkan bahwa penulis Yohanes adalah Yohanes? Apa yang diteliti? Nih, aku jelasin ya. Kan kemarin aku udah tunjukin kan kalau Yesus itu disalib itu tanggal Ya 15. Allah Rabbi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim. Opit, kamu gak nyambung-nyambung, padahal sudah baca jurnal. Chat GPT-nya berbayar, tak bisa membantu jawab. Ditanya apa, jawab apa, dasar Opit. Pit, yang ditanya itu adalah apa yang diteliti sama si penulis buku itu sehingga dia tahu kalau penulis Yohanes adalah Yohanes. Sejarah apa itu penulis kanonisasi perjanjian baru. Aduh, manjang. Pantas si Opit ini Kristen mulu. Kakak. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Pit. Ya. Opit. Entah apa-apa, ini jawab si Opit nih. Astagfirullah. Ada aja kalian ini. Dopit bawa aja dulu di. Wa na'udzubika minan nar ya Unia. Aduh, Kak Ita. Aduh, ngantuk. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afid turun Fit, langgar ini, itu langgar Afid itu. Yuk kok. Jangan biarin aja udah. Apa komal Islam gitu terus itu Afid itu, langgar itu. Gak apa-apa, biarin aja, orang udah tahu. Bawaan lahir Fit, kamu Fit, sudah bawaan lahir kamu. Udah, Sadar apa-apa, biar aja. Udah bang, Itu, biar aja, kita bukan ad hominem. masih Pentium Kita 2, tidak masih ad Pentium 2. hominem. Ini sudah enggak musim Pentium Fit. Ini enggak musim Pentium, kalau masih Pentium. Bang, Udah, minoritas kita tidak ad hominem ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak apa-apa. Biarkan saja yang menilai itu kalian. Oke lah ya, saya mau istirahat. Nanti saya masuk di komal yang live. Nanti kalau ada saya naik lagi akun-akun dulu ke Bennett lanjut dong, guys. Uni lanjut dong itu jelasin Nanti yang tadi. nanti di komal lain aja. Soalnya ini dibatasin ya. Oke. Teman-teman yang di YouTube ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Aduh ilaik. billahi. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.